Vespa kalian karburatornya selalu bocor seperti awal video. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips salah satu cara untuk penanganan deksel karbu yang sudah diotak-atik tetap bocor. Ini bukan ilmu baru ya, sedikit sharing aja. Apabila kalian baru punya Vespa ataupun sering ngoprek Vespa, sering menemukan walaupun sudah diganjal di bagian pelampung si deksel karbu, dia tetap ngompol. Adapun yang tidak diganjal karena terlalu tinggi seperti ini, alhasil motor Vespa kalian apabila terlalu miring sedikit, dia mengeluarkan bensin terus-menerus, dan itu bikin repot, susah nyala juga, ataupun lupa menutup keran bensin, malah jadi kecolongan, satu tangki habis masuk ke knalpot semua. Di sini saya akan sedikit berbagi info untuk salah satu penanganan deksel karbu ataupun apa saja yang menyebabkan deksel karbu tersebut bocor. Untuk saya yang tentunya ngebengkel gitu ya, menemukan memang salah satu penyebab bocor walaupun ini sudah diganjal dari sela-sela ini nih. Dari sela-sela ini dia ada apa sih, rembesan, ada pori-pori keluar bensin dari sini. Maka dari itu ini ada yang dilem. Ini bekas orang lain ya. Kalau saya sih nggak pernah menggunakan lem. Nah, ini lem plastik steel. Nah, karena terus kalau kawan-kawan pernah lihat konten saya ya, kalau kawan-kawan beli yang produk Honeng Chain ya, dia kadang si pelampungnya udah terlalu tinggi. Pilot main jetnya walaupun sudah diorek, diperbesar, tapi seperti terlalu kering. Ternyata kan kalau yang di video tersebut dia masalahnya ini terlalu apa sih, rumah jarum pelampungnya ini terlalu turun. Jadi harus digetok ke atas supaya jarak main pelampungnya ideal, tidak terlalu tinggi, juga pun tidak terlalu rendah yang mengakibatkan bensin kurang ataupun debit bensin terlalu banyak. Nah, ada cara baru lagi. Ternyata si jarum pelampung ini, si karetnya itu bisa disetel, bisa dibuka sebetulnya. Mungkin apabila ini bisa, jadi ngebukanya kayak drat baut normal ya. Ini dipegang, bisa menggunakan tang juga. Putar berarti ngebuka berlawanan jarum jam ya. Dibuka gini. Nah, kelihatan nggak ya? Sorry. Nah, tuh mantap kan? Nah, apabila si karet jarum pelampung ini bisa dibuka seperti ini, mungkin kita nggak perlu repot-repot ganjal menggunakan kertas nih ya. Ini kalau pengganjalan menggunakan kertas ini, apabila tidak tepat atau terlalu tebal, dia nggak main, dia tuh kagak main. Hasilnya apa? Kita suntik pakai jarum gini ya, ke sini ya, set, sini aja nih, dia nyembur tetap bro. Ataupun kalau gak nyembur dia malah nutup, kagak main.
sebaliknya. Jadi enaknya kita terus satu lagi. Terus apabila tidak diganjal menggunakan kertas, malah dia terlalu tinggi. Walaupun begitu pada saat dites langsung dicoba dia normal aman. Kenyataannya pada saat dipasang di karburator di Vespanya langsung sering terjadi kebocoran. Coba kita buka dulu ya bro. Nah, apabila yang seperti ini kan contoh nih ya, kita suntik pada saat posisi tuh dia mengeluarkan air kan, ya kita tutup tuh. Kadang ada pun gimana ya, saya pun walaupun sering otak-atik karbu, kalau terlalu pusing udah beli baru aja. Nah kalau cara ini pertama ganjalnya kita buka nih ya, nih kita buka set, ini kan ada ganjalan ya, kita cabut dulu lah kertasnya lah. Kita cabut, kita pasang menggunakan jarum yang standarnya nih. Ini belum dibuka kan. Kita rencana dipasang di yang ini sih. Nah, ini kalau dipasang di sini kan dia terlalu datar ya. Harusnya saya minta sih pengennya agak turun sedikit aja. Agak turun sedikit aja. Nah, coba kita setel. Jadi kita praktek langsung nih. Kita tes. Karena kebetulan yang saya oprek ini bikin pusing. Gak sembuh-sembuh bocornya. Coba dengan cara ini mudah-mudahan bisa sembuh. Kita buka, kita kasih segini ya. Nah, ada kelihatan gak ya? Oh, dia kelihatan kan ya? Ada agak menonjol gitu loh di sininya, di ujungnya. Mudah-mudahan bisa sembuh, bro. Tuh. Ya. Yang awalnya tadi agak turun kan dia udah agak tinggi kan? Ajaib kan? Coba kita pasang, oke? Kita setel. Nah, jadi kan kalau tidak diganjel kertas, dia jarak main si apa sih kupingan pelampungnya ini enak.
Oke, kita matikan dulu ya. Jadi kalau misalkan masih belum sembuh posisi si deksel karburator, dia sekitar 1 menit bakalan keluar bensin dari sini nih ya, terus keluar terus menerus. Jadi kita tunggu dulu. Kalau memang dia jadi mudah lagi di engkol, berarti aman, karena bisa terlihat tuh. Jadi memang real ini karbu kemarin belum sembuh, 1 hari saya ngoprek. Kalau percobaan cara setel jarum tadi berhasil ya alhamdulillah. Oke, ini setelah tadi penyetelan deksel karbu dan sudah kita diamkan selama kurang lebih 10 menit ya. Kita tes nyala kembali. Nah, akhirnya sembuh. Dan ini bekas yang tadi semalam banjir dan karbu tidak kunjung sembuh. Jadi ternyata setelah selesai ya karbu ya, faktor posisi mesin pun karena terlalu keluar ya, bisa akibat gara-gara karet sasis sudah kena, ataupun dudukan baut asnya jadi mengakibatkan si mesin miring karena terlihat terlalu keluar, dia miring. Tuh terlihat di posisi ini pun tuh terlihat mesin miring ya. Dia pengaruh juga terhadap debit bensin yang mudah keluar. Karena secara tidak langsung, walaupun posisi bodi di standar lempeng, posisi mesin miring dia kayak dicup gitu loh, kayak. Jadi settingannya saya bikin tidak terlalu naik, melainkan agak jadi sedikit lah debit bensin masuk ke dekselnya supaya tidak mudah ngompol. Ya begitu saja untuk video episode tentang cara sederhana nyeting deksel karbu ya. Buat yang belum sembuh tetap bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.